Bab 81. Akhirnya anak gadis ibu pulang. Dira melangkah cepat keluar dari kafetaria rumah sakit. Ia baru saja mendapat informasi dan diminta untuk menangani salah satu pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dokter yang biasanya menangani pasien tersebut sedang menghadiri seminar. Di mana pasien itu? Tanya Dira pada perawat yang bertugas sebagai asisten dari dokter pembimbingnya. Beliau sudah berada di dalam ruangan. Riwayat medis pasien sudah saya letakkan di atas meja, jawab perawat tersebut. Dira mengangguk mengerti. Gadis dengan Snelly itu lalu mendorong pintu ruangan dokter pembimbingnya dan mendapati pasien khusus itu sudah menunggunya di dalam ruangan. Seorang dokter seharusnya tetap berada di dalam ruangannya, bukan keluyuran di luar. Ketus laki-laki tampan yang sedang duduk di kursi roda di dalam ruangan. Dira tersenyum. Gadis cantik itu tetap terlihat tenang. Ia melangkahkan kakinya menuju meja kerja pembimbingnya lalu duduk di sana. Seorang dokter harus memikirkan kesehatannya sendiri lebih dulu, baru bisa menyembuhkan orang lain. Jawab Dira. Ia lalu melirik jam tangan kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Dan sekarang waktunya makan siang. Sambungnya masih dengan senyum manis di bibirnya. Dira melirik laki-laki parubaya yang sedang tersenyum di belakang kursi roda. Dahinya berkerut. Wajah ini seperti tidak asing. Namun, ia tidak ingat siapa. Jadi apa sudah bisa kita mulai? Tanya Dira setelah mengalihkan tatapannya dari pria parubaya yang sedang berdiri di belakang pasiennya. Dan mulai membaca dengan teliti riwayat penyakit yang sedang diderita oleh laki-laki yang sekarang menatapnya lekat. Nama kamu siapa? Tanya laki-laki tampan yang sedang duduk di kursi roda di depannya. Dira mengangkat wajahnya, lalu menatap laki-laki yang juga sedang menatapnya lekat. Nadira Agatha Prasetyo. Orang-orang biasa memanggilku Dira. Jawabnya. Aku Arion. Lelaki itu mengulurkan tangannya ke arah Dira. Dan Dira pun menyambut uluran tangan itu dengan ramah. Laki-laki parubaya yang sedang berdiri di belakang pasien segera membawa dirinya dan duduk di kursi yang ada di samping Arion. Kamu putrinya Alvaras? Tanya lelaki parubaya itu. Dira terkejut. Namun, beberapa saat kemudian ia tersenyum lalu mengangguk mengiyakan pertanyaan dari lelaki parubaya yang ada di hadapannya. Saya Ray, teman onti kamu. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah onti baik. Jawab Dira. Apa Arion anak om? Tanya Dira. Iya. Saya papa sambungnya. Jawab Ray. Dira kembali mengangguk mengerti. Kita mulai pemeriksaannya ya om, izinnya. Ray mengangguk. Meskipun banyak hal yang ingin dia tanyakan pada gadis di depannya ini. Ia berusaha untuk menahannya. Berpuluh-puluh menit waktu berlalu. Arion terlihat begitu antusias menerima setiap rangkaian pemeriksaan di kakinya dari dokter yang baru pertama kali ini memeriksanya. Kamu benar-benar masih seorang dokter residen? Tanya Arion setelah semua rangkaian pemeriksaan telah selesai dilakukan. Iya benar. Beberapa bulan lagi akan selesai. Jawab Dira. Jadi setelah ini akan kembali ke Indonesia? Tanya Arion lagi. Dira mengangguk. Gadis itu ikut melangkah menuju mobil untuk mengantarkan pasiennya seperti yang selalu dilakukan oleh dokter pembimbingnya. Apa Indonesia lebih menyenangkan daripada Jerman? Tanya Arion. Tidak juga. Jerman juga sangat menyenangkan. Tapi di Indonesia ada keluarga dan ya, kamu tahu bagi seorang perantauan, keluarga akan selalu menjadi tempat terbaik untuk pulang. Jawab Dira. Kalau begitu sampai ketemu di Indonesia Nadira. Maafkan kata-kataku yang tidak sopan tadi. Ucap Arion tulus. Tidak masalah. Senang bertemu denganmu Arion. Arion tersenyum. Bisakah aku berharap ada kesempatan lain dari hari ini? Tanyanya. Aku tidak tahu. Karena aku tidak memiliki kuasa untuk menentukan jika seseorang itu masih memiliki waktu dan kesempatan bertemu di hari berikutnya. Jawab Dira. Mungkin aku akan memintanya pada sang pemilik waktu. Arion tertawa dengan kalimatnya sendiri. Itu adalah keputusan yang bijak Arion. Ujar Dira. Setelah Ray berpamitan dan berjanji akan bertamu ke rumah orang tuanya di Indonesia, Dira masih berdiri di lobi rumah sakit. Hingga mobil yang membawa pasien yang baru saja ia tangani
berlalu dari hadapannya. Apa sesuatu yang baik sedang terjadi hari ini? Tanya gadis cantik yang baru saja datang menghampirinya. Ya, sepertinya aku harus bersiap menjadi nyonya saja dan tidak perlu melanjutkan spesialis merepotkan ini. Jawab Dira lalu tertawa. Tampan. Iya. Aku sampai tidak bisa berpaling dari wajahnya. Ucap Dira terkekeh. Kamu mah memang begitu. Tapi pasti akan kembali lupa jika seseorang yang ada di Indonesia kembali mengisi pikiranmu. Mereka akan menikah beberapa hari lagi. Ujar Dira. Siapa? Kak Arga dan Kak Nira akan menikah Lirih Dira. Evelyn mengusap lembut punggung Nadira. Sepertinya aku akan segera memperpanjang izin tinggal di sini. Atau mungkin harus mempersiapkan diri menggoda salah satu pemuda di sini agar menikahiku. Agar tidak perlu pulang dan menyaksikan keluarga kecil yang bahagia. Ucap Dira tertawa. Terlebih saat tangan lentik sahabatnya itu mendarat sempurna di kepalanya yang tertutup hijab. Asteris. Di sebuah apartemen milik Reno, 3 bersahabat sedang berembuk membicarakan masalah yang baru saja menimpa mereka. Arga dan Nira masih berusaha menenangkan Ferry yang sejak semalam terus saja mengamuk karena berita perjodohan antara Nira dan Arga terdengar juga di telinganya. Kalian berdua tega banget tahu nggak? Ujar Ferry kesal. Pasalnya setelah sekian purnama persiapan pernikahan antara kekasih dan sahabatnya ini, ia baru mengetahuinya saat ini. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Nira memukul kepala kekasihnya dengan keras. Sungguh. Sejak semalam lelaki yang sudah lama menjalin kasih dengannya ini begitu sulit diajak berbicara. Dan hanya terus mengamuk tidak jelas. Tidak, bagaimana? Kalian akan menikah beberapa hari lagi dan aku baru mengetahuinya sekarang. Lalu apa gunanya hubungan kita selama ini, Nir? Ferry memelas sambil mengusap kepalanya yang terasa panas. Makanya dengerin kita dulu. Nira beranjak dari tempat duduknya. Lalu berdiri di samping Ferry dan meniup-niup bagian kepala yang ia pukul tadi. Arga berdecak kesal. Tentu saja kesal. Sekian tahun ia hanya terus menjadi penonton adegan menggelikan dari 2 sahabatnya ini. Arga mulai menjelaskan secara detail rencana yang sudah ia dan Nira siapkan sejak lama. Sambil terus memperingati sahabatnya ini untuk menjaga mulut embernya agar tidak bocor kemana-mana. Kalau Dira menolak, apa yang akan kamu lakukan? Ferry menarik tubuh Nira agar mendekat kepadanya. Gadis cantik itu tertawa geli dengan sikap kekasihnya. Aku nggak akan pernah mengizinkan kekasihku menikah denganmu. Ferry masih menunjuk wajah sahabatnya dengan kesal. Aku juga ogah sayang. Aku nggak mau nikah sama dia. Aku maunya nikah sama kamu. Ujar Nira. Benar ya? Tanya Ferry memastikan. Tentu saja. Jawab Nira sambil mengedipkan matanya. Dan itu berhasil membuat kekasihnya tersenyum. Cih, dasar, pulang sana. Bikin mataku sakit saja. Usir Arga pada 2 sahabatnya. Turunkan gambar adikku yang ada di kamar kamu itu. Awas aja kalau kamu menggunakannya untuk hal yang tidak senonoh. Ancam Nira sebelum berlalu dari apartemen milik Arga. Ferry tertawa. Ia ingin menimpali tapi takut sesuatu akan melayang di tubuhnya. Cantik banget sih. Aku nggak ngangka akan secepat ini Allah memberikan kesempatan untuk berjumpa denganmu lagi. Ujar seseorang yang sedang duduk di salah satu kursi di kelas bisnis di dalam pesawat. Dira terjaga dari lelapnya. Dan mulai membuka matanya perlahan untuk melihat siapa yang kini sedang mengajaknya berbicara. Matanya melotot saat melihat siapa yang sedang memasang wajah sok tampan di sampingnya. Tidak. Bukan sok tampan tapi memang tampan. Masih ingat aku kan? Ayolah, baru 2 hari yang lalu loh kita ketemu. Sayang pemeriksaan kemarin sudah bukan kamu yang menanganinya. Ujar Arion lagi. Dira masih belum menimpali. Gadis mungil itu menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Lalu menghirup oksigen yang berterbangan di dalam pesawat. Sebentar lagi akan sampai. Ucap Arion sambil ikut melihat ke arah jendela pesawat di samping Dira. Apa rangkaian pemeriksaanmu sudah selesai? Tanya Dira masih belum mengalihkan tatapannya dari jendela pesawat yang mulai memperlihatkan bangunan-bangunan kecil di bawah sana. Untuk bulan ini berakhir kemarin. Jawab Arion. Dira mengangguk.
Ia sudah mengetahui banyak informasi perihal pasien khusus dari dokter pembimbingnya ini. Dan kamu kapan balik ke Berlin? Tanya Arion. Mungkin 3 hari. Paling lambat 1 minggu. Jawab Dira. Om Ray. Tanyanya kemudian. Kami berbeda tujuan. Papa masih harus ke Singapura. Ada beberapa hal yang harus beliau selesaikan. Jawab Arion. Lalu kamu bagaimana? Tanya Dira cepat. Arion tertawa mendengar pertanyaan Dira. Aku Sultan. Jadi banyak asisten yang menjagaku. Tenang aja, jawab Arion. Dira tidak lagi menimpali. Ia melihat seseorang melangkah menuju ke arah mereka dan membantu Arion memasang sabuk pengaman karena pesawat akan segera mendarat. Asteris 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 asteris. Itu keluargaku sudah menunggu. Ucap Dira saat melihat 3 orang yang dia cintai sudah menantinya di ujung sana. Ya sudah. Kita berpisah di sini. Sampai bertemu lagi Dira. Ucap Arion. Lalu seorang asisten segera mendorong kursi rodanya keluar dari sana. Dira melangkah cepat sambil menarik kopernya menuju wanita yang kini tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Di ujung sana Ziana tersenyum sambil merentangkan kedua tangannya. Meminta anak gadis yang sudah sekian tahun pergi agar segera masuk ke dalam pelukannya. Akhirnya anak gadis ibu ingat pulang juga. Ucapnya. Dira melepaskan 1 buah koper yang sedang ia tarik. Lalu masuk ke dalam pelukan wanita yang paling ia rindukan. Tangannya melambai pada laki-laki tampan yang sudah terlihat berkaca-kaca melihatnya. Udah dong Bu. Abi juga mau peluk. Rengek laki-laki yang kini mulai menikmati kehidupan perkuliahan itu saat ibunya masih terus memeluk tubuh kakak kesayangannya. Gantian sayang. Tidak hanya kamu yang rindu. Alvaras ikut memprotes istrinya yang masih belum melepaskan tubuh putrinya. Dira hanya bisa tertawa dengan sikap ketiga orang yang ada di sana. Lalu segera masuk ke dalam pelukan sang ayah setelah tubuhnya terlepas dari dekapan sang ibu. Dan kini saatnya ia merentangkan tangan. Meminta adik tampannya masuk ke dalam pelukan. Jahat banget sih, ujar Abizar. Dira tertawa. Kak Nira gak datang ya? Tanya Dira. Nggak tahu. Anak itu mau nikah tapi kerjaannya keluyuran mulu sama Kak Ferry. Jawab Abizar. Dira tidak bertanya lebih lanjut. Gadis cantik itu melangkah keluar dari terminal kedatangan sambil memeluk lengan adiknya. Sedangkan Abizar menarik koper Dira. Sambil menceritakan banyak hal tentang pacarnya. Kak Dira punya pacar? Tanya Abizar. Punya. Jawab Dira. Oh ya. Kok aku nggak percaya ya? Abizar menatap wajah Dira. Nah itu kamu sudah tahu jawabannya. Ngapain ditanyain lagi? Ujar Dira. Abizar memberengut. Kakak masuk aja dulu. Aku mau masukin koper ke dalam bagasi. Pinta Abizar. Terus ayah dan ibu? Tanya Dira saat tidak melihat kedua orang tuanya di sana. Ayah dan ibu pakai mobil sendiri. Ini mobil aku. Jawab Abi lalu membuka pintu mobil dan mempersilahkan kakaknya masuk. Abizar mulai melajukan mobilnya meninggalkan area parkir bandara. Dira menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Sambil menutup matanya. Kakak baik-baik saja? Tanya Abizar saat mendengar hembusan nafas kasar dari bibir Dira. Aku baik-baik hanya sedikit lelah. Jawab Dira. Abizar tidak lagi bertanya. Lelaki muda itu kembali fokus pada jalanan yang ada di hadapannya. Dan membiarkan kakaknya terlelap di sampingnya. Jalanan Jakarta memang tidak pernah lepas dari kemacetan. Dan itu membuat Abizar memiliki banyak waktu untuk membiarkan dirinya beristirahat. Asteris 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 asteris. Kak bangun. Kita sudah tiba. Abizar menyentuh pundak Dira. Saat mobilnya sudah terparkir di depan rumah. Dan nanti bawa koper kakak ke dalam kamar ya. Aku ngantuk banget. Pinta Dira. Gadis itu bergegas keluar dari mobil adiknya. Lalu melangkah cepat masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar tidur. Aku senang kamu pulang. Ujar Nira. Aku tidak ingin melewatkan momen terbaik dalam hidup saudariku. Jawab Dira. Gadis itu memeluk erat tubuh kakak kembarnya. Selamat untuk pernikahan kalian kak. Ucap Dira. Katakan itu nanti saja, ucap Nira. Istirahatlah. Kamu pasti lelah. Sambungnya. Dira kembali memeluk tubuh kakak kembarnya.
lalu berpamitan untuk beristirahat di dalam kamarnya. Beberapa gambar berhasil diambil Nira. Lalu gadis nakal itu mengirim gambar adiknya pada laki-laki yang sedang mondar-mandir menunggu kabar di apartemennya. Calon istri kamu tiba dengan selamat di rumah. Tulis Nira. Mana wajahnya? Satu pesan langsung masuk ke dalam ponselnya. Malam aja sekalian. Nira tertawa geli. Ia yakin saat ini Arga sedang menahan kesal padanya. Atau mungkin laki-laki itu sudah melempar ponselnya sendiri. Asteris asteris asteris. Dira membaringkan tubuhnya di atas ranjang yang sudah lama tidak ia gunakan. Tatapannya tertuju pada langit-langit kamar. Ia menekan dadanya yang mulai terasa tidak nyaman. Dira beranjak dari atas ranjangnya. Rasa ngantuknya sudah pergi entah kemana. Ia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Kakak, kopernya aku tinggal di dalam kamar ya. Teriak Abizar. Dira mengiyakan dari dalam kamar mandi. Lalu meminta adiknya keluar dari dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, Dira keluar dari dalam kamar mandi dengan tubuh yang sudah jauh lebih segar. Gadis itu melangkah menuju koper dan mengambil pakaian rumahan dari dalam koper itu. Setelah selesai, ia melangkah keluar dari dalam kamar menuju lantai bawah, dan mendapati kakak kembarnya berada di ruang keluarga sambil tiduran di atas sofa dengan ponsel yang menempel di telinga. Lagi bicara sama Kak Arga. Tanya Dira. Bukan ini Ferry. Jawab Nira. Ada apa? Tanya Nira. Kak Nira nggak ke salon. Tanya Dira. Senyum terlihat di bibir Nira. Mau temani aku? Aku malas ke salon sendirian. Aku lelah. Mau istirahat. Tolak Dira.